Katanya, kata masyarakat, itu kalau kedutan itu mau dapat rezeki. Wah, kalau gitu kedutan Itu, tiap hari. kayak gitu saya Ini udah mendingan, bukan ilmiah ya. mendingan kedutan tiap hari ya dok ya. Oke, jadi Ya. memang syarafnya sebenarnya sudah bermasalah, Iya. tapi karena tidak sering digunakan repetitif, masalah itu tidak kelihatan Terlihat, gitu iya. ya. Oke. Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, neuroner semuanya. Nama saya Dr. Yudhistira Herlambang, spesialis neurologi sebagai host tamu kita kali ini. Dan hari ini kita kembali lagi di podcast Neurotalk kita dengan judul Mengenal Neurologi Melalui Neurofisiologi yang diadakan oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia, oleh Departemen Komunikasi, Media Sosial, dan juga Edukasi Masyarakat. Nah, untuk bintang tamu kita kali ini dan juga narasumber kita kali ini ada Dr. Fitri Oktaviana, spesialis neurologi, subspesialis epilepsi dan neurofisiologi klinis, konsultan, magister pendidikan kedokteran. Baru pulang praktek ya dok? Iya. Kalau boleh tahu nih dokter praktek di mana dok? Saya full time-nya di Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo karena saya juga sebagai pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Part time-nya di Rumah Sakit Pondok Indah. Oke, jadi Dr. Fitri ini di RSCM dan juga Rumah Sakit Pondok Indah ya dok Iya. ya, RSPI ya dok. Kemudian kita juga kedatangan seorang bintang tamu yaitu seorang aktor, komedian, penulis dan juga sutradara. Dan juga beliau ini kalau nggak salah cum laude ya, lulusan teknik UGM yaitu Mas Bene Dion. Ya. Halo. Apa kabar Mas? Baik, saya prakteknya di di rumah, tergantung pasiennya di mana. Mas Bene Dion ini sekarang kesibukan apa nih? Sibukannya sekarang kemarin habis syuting film Oh. sebagai aktor pemain dan Oke. sedang dalam rangkaian mempromosikan filmnya, juga dalam persiapan menulis untuk film yang akan disutradarai selanjutnya gitu. Oke, kalau boleh kasih spoiler dikit nih, filmnya judulnya apa Mas? Kalau film yang saya sebagai aktor judulnya agak lain. Oh agak lain, tayangnya Tayangnya tahun depan, awal tahun depan. tahun depan, ditunggu berarti Mas ya Siap. untuk film berikutnya. Oke, nah kembali lagi Neuroners, untuk Neurotalk kita kali ini kita berjudul Mengenal Neurologi Melalui Neurofisiologi. Seperti yang kita tahu ya, neurologi itu punya banyak divisi seperti neurovaskular, pembuluh darah, neuropain untuk nyeri, dan juga ada neurofisiologi. Nah, untuk itu kita akan menanyakan kepada narasumber dan juga gestar kita kali ini mengenai neurofisiologi. Nah, pertama saya akan bertanya kepada Mas Bene nih. Mas Bene pernah nggak berobat ke dokter neuro atau dokter saraf? Oh, dokter saraf, istilah awamnya ya. Iya, betul. Cuma secara ilmiah disebutnya neurologi. Betul. Oke, saya sih belum pernah sih berobat ke dokter saraf ya. Oh, belum pernah. Belum pernah. Kayaknya dulu nenek pernah gitu, nenek saya pernah gitu. Oh. Jadi sejujurnya saya juga belum tahu sangat detail sih tentang neurologi. Terus apa tadi itu Neurofisiologi. neurofisiologi. Nah, Itu neurofisiologi. apa tuh? Sebagai awam saya juga. Betul. Nah, untuk itu kita sudah kedatangan narasumber kita nih, Dr. Fitri nih. Dr. Oke. Fitri bisa menjelaskan mengenai neurologi itu apa sih? Saraf itu tuh apa, Dok? Ya, jadi neurologi adalah ilmu yang mempelajari penyakit saraf ya. Jadi sebenarnya bukan hanya penyakitnya ya, tapi bagaimana fungsi saraf itu. Jadi kalau secara umum saraf itu terdiri dari sistem saraf pusat, itu adalah otak, termasuk otak, batang otak, terus yang kita sebut medula spinalis. Dan juga saraf tepi, Mas. Saraf tepi itu termasuk saraf-saraf yang di kaki, di tangan. Nah, itu semua adalah sistem saraf secara umum. Oke. Sebenarnya ada juga saraf otonom. Itu sistem sarafnya bagi lagi ada motorik. Motorik itu adalah untuk gerak, sensorik itu untuk rasa, otonom itu untuk memfungsikan seperti denyut nadi, frekuensi pernapasan, buang air kecil, buang air besar, itu adalah fungsi saraf otonom. Jadi neurofisiologi klinik itu adalah cabang ilmu neurologi yang mempelajari fungsi-fungsi saraf tersebut. Oh, oke. Gimana, Mas? Sekali. Paham? Jadi paham, jadi ingat karena ternyata aku baru ingat, aku punya teman. Iya. Dalam waktu setahun kemarin dia kecelakaan. Oh. Patah tulang
tangan. Ya. Akhirnya disambungkan lah ya, di pen gitu. Nah ternyata saat sudah disambungkan, sarafnya udah sempat ini katanya Cedera. Betul. Sehingga harus melakukan operasi untuk menghidupkan lagi syaraf-syaraf yang udah sempat tidak berfungsi ini. Dan itu katanya butuh waktu dan terapi berkali-kali supaya syaraf yang sudah disambungkan ini berfungsi lagi. Nah kemudian kalau begitu saya akan menanyakan nih kepada Mas Bene nih ya. Iya. Saya punya beberapa kata nih Mas ya. Oke. Nah, nanti Mas coba sebutkan satu kata di benak Mas yang terpikirkan ketika saya menyebutkan kata-kata ini. Oke. Ya paham ya, misalnya saya sebutin Jakarta, Mas mikirnya oh macet gitu. Oke, Atau nggak Jakarta, ibu kota gitu ya. Kebayang. Paham ya Mas ya? Iya. Oke, yang pertama otak, Berpikir, kejang-kejang, epilepsi, saraf, gerak, kesemutan, saraf, kedutan, spontan, dokter. pasien. Oke, nanti kita bahas ya nih Mas ya. Iya. Oke, yang pertama tadi otak, Masnya jawab berpikir. Berpikir. Iya. Apakah memang otak itu kalau menurut Mas fungsinya apa nih? Selain berpikir. Setelah menjawab, saya tadi baru kepikiran ada juga fungsi otak yang bukan buat berpikir ya. Jadi segala kita hidup ini kan karena otak masih berfungsi kan ya. Iya, betul. Jadi ada kalau saya nggak salah kan ada otak sadar, ada otak tidak sadar Betul, gitu bukan? betul. Gitu. Iya, Jadi iya. kayaknya kita hidup bernapas itu karena otak tidak sadar, tapi kalau yang kita berjalan, bergerak, menggerakkan badan yaitu otak sadar gitu bukan? Iya betul, Dokter Fitri. Kalau dari dokter kira-kira ada masukan? Oh Atau iya, berpikir? Mas Beni tadi hebat banget jawabnya. Iya benar. Karena otak itu kan memang ada yang fungsinya secara sadar, yang conscious, ya. Ada yang kita tidak sadarin, ya. Kayak tadi kayak fungsi otonom itu termasuk adalah bagian dari sistem saraf yang mengatur fungsi seperti buang air kecil, buang air besar, denyut nadi, pernapasan. Itu tanpa kita suruh, otak nyuruh dia udah otomatis kan. Nah itu adalah yang tadi mungkin yang dimaksud adalah unconscious ya, yang tidak disadari. Tapi juga memang tadi secara umum fungsi saraf tadi ada yang motorik. Motorik tuh juga ada yang gerakan yang diperintah oleh otak, namanya voluntary movement. Ada ya gerakan yang otot tuh kan ada juga otot polos, otot lurik. Kalau otot polos tanpa diperintah secara sadar oleh otak juga dia berfungsi. Itu termasuk bagian dari fungsi otonomnya. Jadi kayak gerakan kalau kita makan, terus kemudian usus bekerja, itu kan fungsi dari otonom sebenarnya. Jadi memang benar banget tadi Mas Bene mengatakan seperti itu gitu. Dan juga ada fungsi saraf itu kan sensorik, jadi raba gitu. Jadi kita bisa merasakan panas, merasakan dingin, itu kan juga fungsi dari sensorik. Oh, oke. Kemudian dok, ini juga menarik nih. Ketika saya bilang kejang-kejang, Mas Beni bilang epilepsi. Sekalian saya ingin menanyakan dok, kira-kira kejang itu sama epilepsi itu sama atau enggak? Ya, jadi emang kalau konotasinya kejang itu pasti epilepsi ya. Tapi tidak semua kejang itu adalah epilepsi. Jadi kalau misalnya pasien kejang karena habis jatuh mendadak, misalnya tadi ada yang kecelakaan ya, kemudian setelah kecelakaan sesaat setelah itu beliau kejang, itu belum tentu dia menjadi epilepsi, karena epilepsi itu adalah kejang berulang yang tidak ada pencetusnya, tidak ada yang faktor yang memprovokasi, itu adalah epilepsi. Tapi kalau misalnya anak kecil kejang saat demam, itu bukan epilepsi. Epilepsi memang salah satu tanda klinisnya kejang, tapi belum tentu kejang itu adalah suatu epilepsi. Oke. Iya, begitu ya. Iya, Nanti kita akan bahas lagi nih lebih dalam di sesi berikutnya ya. Kemudian satu lagi deh, saya bahas satu lagi, yaitu tadi kedutan. Apakah memang kedutan itu selalu dari saraf? Ya, kalau nama kerennya twitching ya. Twitching, betul. Twitching. Jadi memang ada kedutan itu, ada yang secara umum tuh ada dibilang benigna. Benigna itu ringan ya. Ada yang malignan tuh kedutannya sering banget gitu. Kalau benigna misalnya kalau kita capek sering kedutan gitu ya, kok mataku kedutan terus, itu bisa aja bukan dari kerusakan saraf tetapi memang twitching dari ototnya sendiri. Tapi ada juga yang salah satu gejala penyakit neurologi yang degeneratif yang kita sebut ALS ya, amyotrophic lateral sclerosis, itu salah satu gejalanya itu adalah twitching
kedutan di seluruh tubuh. Nah, itu kedutannya sangat masif dan banyak biasanya, dan beberapa otot yang kena. Nah, itu biasanya bisa juga itu kalau ALS emang kayak gangguannya dari saraf inti motorik. Kalau Jadi, kayak tubuh tiba-tiba gitu, itu apakah tetap masuk ke kedutan juga? itu istilahnya namanya myoclonic. Ah, Myoclonic atau jerk namanya, myoclonic jerk. Jadi pernah nggak kalau mau tidur kadang-kadang mau bangun tidur kayak bener, makanya itu kenapa saya bertanya, karena saya sering Sering ya? gitu. Terus istri tiba-tiba, kamu kenapa katanya. Saya juga nggak tahu ini tubuh kenapa gitu. itu sih fisiologis ya, Ah. hypnic jerk. Jadi saat mau masuk ke fase tidur dalam itu dia langsung kayak kedutan. Itu kita nggak masalah. Itu nggak masalah ya. Oke. Kemudian saya ingin bertanya kepada Dokter Fitri nih, neurofisiologi itu sebenarnya apa sih dok? Bisa dijelaskan dok ke neuroner semuanya? Jadi neurofisiologi klinik ya, tepatnya neurofisiologi klinik itu adalah cabang ilmu saraf yang mempelajari fungsi saraf yang banyak kita gunakan di setting klinik. Jadi pemeriksaan pasien dan sebagainya. Jadi memeriksa fungsi saraf tadi seperti saraf motorik, saraf sensorik, saraf otonom itu juga bisa diperiksa melalui pemeriksaan neurofisiologi klinik. Dan juga neurofisiologi klinik ini bisa memeriksa saraf pusat dan saraf perifer, saraf tepi namanya. Nah, itu penjelasannya seperti itu. Ya dok, kalau misalnya ngomongin saraf kan ini kan kalau bisa dijelaskan ke awam biasanya hubungannya kayak kabel, ada listriknya Ya. dok. Apakah benar dok dalam komponen saraf itu ada listriknya dok? Iya, jadi sebenarnya tidak hanya saraf ya, Dr. Yudi, seluruh bagian dari tubuh kita ini mengandung suatu electricity yang bukan electricity listrik kayak kabel begini karena di tubuh kita itu, terutama di otak, itu kan banyak neuron, sel saraf. Sel saraf itulah ya, masya Allahnya Allah itu menciptakan Tuhan itu menciptakan kita ya. Jadi sel-sel neuron kita tuh bermiliar-miliar, dan itu tuh ada kayak sambungan-sambungannya yang kita sebut network. Salah satu network ini kalau terganggu maka menimbulkan suatu gangguan di tubuh kita. Misalnya kalau di otak, misalnya ada hubungan listriknya tuh nggak lancar gitu. Ya, kayak misalnya kalau saya menganalogikan ke pasien tuh kayak kalau listrik kabel sama kabel nggak ada selubungnya terus tergesek, itu kan kayak ada konslet ya dok ya Mas ya. Betul. Nah itu juga bisa terjadi di saraf, jadi disebut sebagai discharge. Jadi bisa disebut sebagai epileptic discharge. Nah manifestasi ke tubuhnya apa? Kejang. Nah jadi kalau ada hubungan saraf di otak yang tidak lancar dan menyebabkan cetusan listrik, maka pasien itu akan bermanifestasi sebagai kejang. Gitu. Paling gampang emang menganalogikannya dengan listrik ya dok ya. Yeah. Betul. Neurofisiologi itu ada komponennya apa aja sih dok di dalamnya gitu? Biasanya gangguan yang sering kita periksa melalui jadi neurofisiologi klinis itu contoh mudahnya misalnya pemeriksaan elektroensefalografi, EEG Mas. Ya, EEG ya dok. Ada juga pemeriksaan elektroneuromiografi atau yang kita sebut ENMG. Itu yang paling sering disebut ya. Kalau EEG itu adalah memeriksa cetusan listrik di otak. Dari tadi yang konslet gitu kita bisa lihat dari EEG. Kalau elektroneuromiografi itu melihat kontinuitas saraf tepi. Tadi misalnya contoh bagus banget tuh, temannya Mas Benny kecelakaan kemudian sarafnya kena. Nah, dokter bedah ortopedi itu sering meminta neurofisiologi untuk memeriksa saraf mana sih yang terganggu. Karena saraf tangan kan banyak ya, yang saraf besar itu aja ada 3 nih di siku ke bawah nih, medianus, ulnaris, radialis. Nah, jadi dokter ortopedi akan nanya, ini kerusakan sarafnya saraf mana yang terganggu? Apakah dia kenanya motorik saja, sensorik saja, atau keduanya? Biasanya pertanyaannya begitu. Yang ketiga, lokasinya rusaknya di sebelah mana? Yang keempat, kerusakannya bagaimana? Total, maksudnya putus, atau sebenarnya masih nyambung? Pertanyaan-pertanyaan ini tuh bisa dijawab dengan pemeriksaan neurofisiologi klinis. Jadi biasanya sebelum operasi, dokter ortopedi akan minta tuh, mohon pemeriksaan elektroneuromiografi. Nah, kami yang bekerja di neurofisiologi klinis tugasnya itu, sehingga memberikan panduan nih ke dokter bedah.
Dok, yang rusak saraf ini, lokasinya ini, cederanya tipenya ini belum putus kok, masih bisa disambung. Nah, sehingga si dokter ortopedinya bisa menentukan saya harus agresif atau harus wait and see. Gimana Mas Bene? Sudah Iya, paham iya. atau ada pertanyaan? Boleh kalau ada pertanyaan. Ini sih jadi kebayang sih, berarti yang melakukan operasi bukan neurologis itu ya. Bukan. Oh, jadi berarti ketika ada seorang pasien terus dia memiliki permasalahan di badannya, itu tuh bisa jadi kolaborasi banyak spesialis ya. Tentunya. Oh, iya iya. Kemudian Mas, kalau misalnya Mas kan belum pernah ke dokter neurologi nih. Belum. Ya kan, tapi kan tahu nih kira-kira di rumah sakit itu ada pemeriksaan apa aja sih Mas yang Mas tahu gitu? Di rumah sakit. Pemeriksaan, iya, biasanya kan kita masuk ke rumah sakit nih, Iya. terus ke dokter umum dulu Iya, kan, betul. memberikan keluhannya apa gitu. Nah nanti dia yang menentukan tuh kan, Iya. sebaiknya ke ahli ini gitu. Mungkin Nah, Mas Bene pernah dengar tentang CT scan, Iya, MRI. iya. Nah, itu sih yang paling sering diminta Paling oleh sering ya. dokter saraf ya. Betul, Oke, betul. Oke, berarti Nah. apa yang sering dialami pasien yang pasti itu ke dokter saraf gitu? Seperti apa misalnya yang sering Keluhannya pasien yang ya. dihadapin Iya, gitu? betul, betul. Heeh. Pasien saraf sih yang paling sering stroke, Stroke, ya. betul. Itu yang paling banyak. Oh iya. Iya. Kalau yang usianya masih muda dan sering dihadapi sebagai pasien, biasanya Yang keluhannya kedua, apa ya? tersering adalah nyeri kepala, nyeri punggung bawah, gitu, nyeri nyeri gitu ya. leher. Epilepsi juga ada gitu. dok ya. Yang epilepsi biasanya juga ada usia muda, kesemutan. Kesemutan gitu ya. Iya. Nanti baru dipelajari apa ya penyebabnya gitu. Kenapa Iya. dia di usia muda mengalami itu gitu ya. Iya, betul. Oh, oke. Tadi kan Dokter Fitri udah ngomong nih tentang CT scan dan MRI. Nah, Dokter Fitri, kira-kira apa sih membedakan alat-alat neurofisiologi dengan alat-alat seperti CT scan, MRI seperti itu? Ya, jadi kalau MRI atau CT scan itu adalah namanya kita bilang imaging. Jadi pencitraan. Jadi dia kayak potret. Maksudnya kalau kayak kita nih sekarang duduk bertiga di foto, itu kan pencitraan. Iya. Jadi kalau CT scan atau MRI itu namanya imaging yang melihat struktur. Jadi mau melihat kalau misalnya kita ada sakit kepala hebat sampai muntah, MRI otak mau lihat apa ada tumor atau tidak. Atau misalnya nyeri leher menjalar sampai ke bahu, ke tangan, dilihat MRI leher, dilihat apakah ada istilah awamnya saraf kejepit, ya kan? Itu melihat strukturnya. Kalau Iya, kejepit saraf mana yang kejepit, kemudian apa sih yang menjepit saraf tersebut, itu adalah pencitraan. Gitu. Nah, kalau neurofisiologi mempelajari fungsinya. Kayak misalnya tadi nyeri ini ya, nyeri leher menjalar ke lengan. Iya. Oh kan udah kelihatan dok dari MRI, udah kejepit. Ngapain lagi nih sih diperiksa neurofisiologi klinisnya? Iya. Nah, pemeriksaan neurofisiologi klinis untuk melihat fungsinya. Fungsinya itu dalam artian ini sarafnya terjepitnya itu seberapa berat sih, gitu. Karena itu kadang-kadang tidak bisa terlihat dari hanya dengan MRI. Saraf itu kan kayak tadi Mas, kayak kabel nih. Jadi kabel nih kan ada kayak selubungnya, ada isinya. Nah, selubungnya itu kita sebut mielin namanya. Isinya kita sebut namanya istilah medisnya akson. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kejepit, sebagai dokter saraf kita ingin tahu dia kejepitnya udah sampai dalam nggak sih, udah sampai akson nggak sih? Nah, itu cara satunya adalah pemeriksaan neurofisiologi klinis. Gitu. Iya. Jadi EEG, EMG, kemudian juga CT scan, MRI sebenarnya saling membantu ya dok ya dalam mendiagnosis suatu diagnosis gitu. Seru banget. Dan itu memang ada rasa kesetrum tadi itu ya? Oh enggak, kalau Oh, EEG beda lagi. enggak, EEG EEG enggak ada rasa kesetrum, Oke. cuman tidur aja Tidur aja, pasiennya. nggak enak. kerasa apa-apa berarti Nggak ya? kerasa Oh, apa-apa. oke. Saya kecilnya itu kan kalau buang air besar, toiletnya jongkok. Oh iya. Iya. Nah, begitu sudah dewasa, sudah besar, jadi toilet duduk. Nah, tapi kalau saya lagi pulang kampung, Jongkok lagi. kan jongkok lagi. Iya. Tapi itu kayaknya badan jadi kaget. Begitu jongkok itu cepet banget kesemutan. Nah, itu apa yang sebenarnya terjadi dalam tubuh gitu.